Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, let me introduce myself. My name is Alma Nadira Widyansyah. I am from Indonesian Language and Literature Education Class 1. In here, I will present my work on the analysis of a short story entitled Bintang by Wijayanti using a mimetic approach. Berikut saya tampilkan cerita pendek berjudul Bintang agar teman-teman dapat memahami isi dari cerita pendek tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan mimetik menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles pertama kali mengungkapkan pendapatnya tentang pendekatan mimetik yang memandang bahwa pendekatan mimetik merupakan sebuah karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dunia dalam kehidupan nyata. Yang kedua, menurut Semi, pada tahun 1985, halaman 43, beliau berpendapat bahwa pendekatan mimetik merupakan sebuah pendekatan yang bertolak dari sastra sebagai hasil seni yang lain yang merupakan pencerminan atau representasi kehidupan nyata. Dan yang terakhir, menurut Abrams, dalam Siswanto tahun 2008, halaman 188. Menurut Abrams, bahwa pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang menitikberatkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Yang kedua, hasil analisis. Analisis pertama terdapat pada cuplikan cerpen berikut. Seperti setitik bintang di kegelapan malam, terkadang kita tidak menyadari ada cahaya kecil dalam malam yang gelap, yang kita beri nama bintang. Betapa indahnya cahaya itu, walaupun tidak bisa menerangi malam. Dalam kutipan cerpen tersebut, dijelaskan bahwa seorang guru tersebut sedang memandang langit yang gelap, dan hanya ada rembulan yang memantulkan sebagian dari cahaya matahari. Seorang guru tersebut berpikir bahwa tidak ada satupun bintang yang terlihat dan menyinari kegelapan malam. Tetapi ternyata dugaannya salah. Terdapat bintang yang menyinari malam. Bintang tersebut tertutup oleh awan sehingga sempat tak terlihat. Guru tersebut berpikir dan menyadari betapa indahnya cahaya bintang tersebut walaupun tak bisa menerangi malam. Hal tersebut sama dan berhubungan di dalam kehidupan nyata yang terjadi. Dalam kehidupan nyata, ketika dalam kegelapan pasti ada setitik cahaya yang meneranginya. Kita mampu melihat cahaya bintang dan bulan di kegelapan. Dalam hidup, ketika tengah mengalami kesulitan, perbanyaklah berpikir positif dan jangan pernah membiarkan kekuasaan negatif menguasai perjalanan hidup dalam kegelapan. Jika berada dalam kegelapan, petiklah pelajaran yang paling indah dan bermanfaat bagi hidup. Analisis yang kedua terdapat pada kutipan cerpen berikut ini. Kemudian saya ajak mereka untuk menggambar roket di atas kertas putih yang tersedia. Dan hasilnya, subhanallah, murid yang saya pikir kecerdasannya kurang menonjol itu justru tahapan menggambarnya 2 tingkat lebih tinggi dibanding murid yang saya pikir paling pandai di kelas. Dalam kutipan cerpen tersebut, diceritakan bahwa
Terdapat seorang guru yang berpikir bahwa terdapat seorang murid yang kurang menonjol kecerdasannya. Tetapi murid yang tidak terlihat kecerdasannya tersebut justru memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan seorang murid yang dipandang paling pandai di kelas. Seorang guru tersebut terkejut melihat kemampuan seorang murid yang luar biasa. Padahal guru tersebut sempat memandang bahwa seorang murid tersebut tidak terlalu pandai. Pandangan seorang guru tersebut salah terhadap muridnya. Ternyata murid tersebut yang dilihatnya kurang pandai justru memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan murid lainnya. Dalam peristiwa tersebut, dapat ditemukan suatu unsur yang sangat berhubungan di dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, kita sebagai makhluk sosial dengan orang yang memiliki berbagai sifat dan karakter, memiliki penampilan, tata cara bergaul, penampilan gaya berbicara yang pastinya juga beragam. Dan semua itu pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kurang pantas apabila kita menilai seseorang ketika kita belum mengenal lebih dalam tentangnya. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya orang yang kita temui itu siapa, bahwa apa dan ingin apa, melakukan apa terhadap kita. Tetapi kenyataannya dalam hidup masih banyak bertemu dengan orang-orang yang memandang dan menilai orang lain dengan berdasarkan keinginannya sendiri, tidak berdasarkan bukti dan kenyataan yang ada. Analisis yang ketiga terdapat pada kutipan cerpen berikut ini. Tapi, lain halnya ketika kita melihat ada setitik noda di atas kain putih yang membentang. Kita justru terfokus pada noda yang kecil, dan seolah lupa betapa bersihnya kain itu terlepas dari setitik noda yang ada, yang mungkin bisa hilang dengan hanya sedikit deterjen pemutih. Itulah hidup. Kadang-kadang kita lupa memandang suatu dari sisi yang lain yang dimiliki. Dalam kutipan tersebut, guru tersebut berpikir bahwa kain bersih yang hanya terkena noda sedikit akan merusak fokus terhadap kain bersih tersebut. Kita pasti lebih fokus kepada setitik noda yang ada pada kain, padahal noda tersebut bisa dengan mudah dihilangkan dengan sedikit deterjen. Kutipan cerpen tersebut dapat dimaknai dengan suatu masalah yang dalam penyelesaiannya hanya dilihat sulit, halangan, rintangan, dan kesedihannya saja, tidak pada segala kemudahan yang ada. Kutipan tersebut juga dapat diartikan sebagai beberapa kebaikan yang telah diperbuat, hilang dan terlupakan hanya karena satu kesalahan yang telah diperbuat. Hal ini juga terdapat di dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata, jika terdapat selembar kain putih bersih yang terkena noda, maka sebagian orang akan fokus melihat pada titik hitam itu. Mereka tidak memperdulikan dan tidak memperhatikan bahwa sebenarnya masih banyak bagian putih dan bersih pada kain tersebut. Sama seperti seseorang yang telah banyak berbuat baik, kemudian seseorang tersebut berbuat satu kesalahan. Maka sebagian orang akan fokus pada kesalahan itu. Segala kebaikan yang telah seseorang tersebut lakukan tidak akan terlihat lagi. Yang terlihat hanyalah satu kesalahan yang telah ia perbuat. Walaupun lebih banyak kebaikan yang seseorang tersebut lakukan dibandingkan dengan satu kesalahan yang ia perbuat. Kesimpulan yang dapat dipetik adalah dalam cerpen Bintang, dapat disimpulkan bahwa cerpen tersebut memiliki banyak keterkaitan dan persamaan dalam kehidupan nyata. Cerpen tersebut menceritakan tentang seorang guru yang salah menilai muridnya. Murid yang dianggap kurang pandai justru memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan seorang murid yang dianggap paling pandai di kelas. Seperti halnya dalam kehidupan nyata. Ketika kita seringkali salah menilai seseorang, kesalahan tersebut dapat terjadi karena dalam menilai seseorang, kita hanya melihat dari penampilannya saja, tanpa mengenal lebih dalam tentang seseorang tersebut. Kedua, beribu kebaikan akan hilang dan musnah hanya karena satu kesalahan.
Hal tersebut diibaratkan dengan setitik noda yang hitam yang mengotori kain putih. Berbeda ketika kita melihat setitik cahaya bintang yang menyinari kegelapan malam. Betapa indahnya setitik cahaya bintang itu walaupun tidak bisa menyinari kegelapan malam. Pada intinya, dalam cerpen tersebut, ketika memandang seseorang, jangan hanya memandang dari satu sisi, tetapi pandanglah dalam berbagai sisi, karena setiap orang memiliki banyak sisi yang berbeda. Seperti halnya dalam kehidupan nyata. Ketika memandang seseorang, alangkah baiknya pandanglah dari banyak sisi, karena setiap orang memiliki sisi yang berbeda dan memiliki kelebihannya masing-masing. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.